Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat bangun untuk menunaikan sholat subuh berjemaah di mushola yang mulia ini, insyaallah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan program Ma'had Ali Darun Nuhat, yaitu program visa, yaitu Fikih Islam dan Bahasa, yang mana kami di sini memakai kitab Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hadis yang ke-23. Wa anhu, dan darinya Anas radhiyallahu anhu, qala, telah berkata siapa Anas radhiyallahu anhu, lama kana, ketika ada apa Yaumu Khaybar, hari perang Khaybar, amar, memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata, pada Abu Talha, fanada, kemudian menyampaikan siapa Abu Talha, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya itu, yanhaya, melarang, siapa Allah dan rasulnya, nakum, pada kalian, an luhumil humuri, dari memakan daging keledai, al ahliyati, yang dipelihara, fa innaha, karena daging keledai yang dipelihara itu rijisun, najis, muttafaqun alaih. Apa sih yang dimaksud dalam hadis ini? Jadi teman-teman, yang dimaksud dalam hadis ini, Anas radhiyallahu anhu itu berkata, ketika di hari perang Khaybar, Rasulullah itu memerintahkan kepada Abu Talha untuk menyampaikan kepada manusia atau sahabat, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu melarang kita dari memakan daging keledai yang dipelihara. Kenapa sih Allah dan Rasulnya itu melarang kita dari memakan daging keledai yang dipelihara? Karena sesungguhnya daging keledai yang dipelihara itu najis, muttafaqun alaih. Adapun kalimat muttafaqun alaih di akhir hadis ini itu menunjukkan bahwasanya hadis ini telah disepakati oleh Bukhari wa Muslim dalam catatan sahih. Baik, kita akan melanjutkan ke fiqhul hadisnya. Fiqhul hadis, pemahaman hadis. Di sini ada beberapa pemahaman hadisnya. Yang pertama, masyru'iyatun nida libayanil muhimmati minal ahkami wa ghairiha. Disyariatkan memanggil orang untuk menyampaikan hal-hal yang penting dari hukum-hukum dan selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahrimu akli luhumil humuri al ahliyati, pengharaman memakan daging keledai yang dipelihara. Yang ketiga, az-zakatu la tadhuru ma la yahillu akluhu, menyembelih itu tidak mensucikan sesuatu yang halal, memakannya. Jadi maksud dari yang ketiga ini seperti daging keledai yang dipelihara tadi. Daging keledai yang dipelihara itu kan najis. Jadi walaupun kita menyembelihnya dengan secara syariat, itu tetap saja najis. Jadi kita tidak bisa memakannya. Itu yang dimaksud dari fiqhul hadis yang ketiga ini. Yang keempat,
al-humuru al-wahsyiyatu yahillu istiyaduha wa akluha. Keledai yang liar itu halal memburunya dan memakannya. Jadi teman-teman, dari fikul hadis yang keempat ini kita dapat mengetahui bahwasanya keledai itu ada dua macam. Yang pertama, keledai yang dipelihara. Yang kedua, keledai yang liar. Kalau keledai yang dipelihara itu kita tidak dapat memakannya karena najis. Tapi kalau keledai yang wahsyiyah, yang liar, itu kita halal memburunya dan memakannya karena dia tidak termasuk dari keledai yang dipelihara. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan bahasanya. Di dalam hadis tadi ada kalimat yang berbunyi abatol hata. Nah, di sini lafaz aba itu di-i'rabi nasab. Kenapa dia dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul. Tanda nasabnya alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena abatol hata itu asmaul khamsah. Tolhata i'rabnya itu jer. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilai dari lafaz aba. Tanda jernya dengan fathah. Kenapa tanda jernya dengan fathah? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tanda jernya dengan fathah. Nah, itu pembahasan dari bahasanya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.